Udah diperlihatkan kesuburannya Pak Dut. Iki isinya nyopo iki kulkas, TV, kredit iso gini-gini. Mantep banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GNTV. Jumpa lagi dalam acara Sersan, serius tapi santai. Dalam kesempatan hari ini saya udah kedatangan bintang tamu yang super big boss, bisa dikatakan big boss. Cukup berkompeten dan cukup humoris. Gimana keseruan saya dan bintang tamu ini ngobrol-ngobrol ringan. Simak terus. Bagi yang baru menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung aja. Ini kita akan membahas suatu tema yang sedang mengguncang dunia pergemukan badan, yaitu tips cara menggemukkan badan. Langsung aja kita kenalan dulu sama ya. Selamat malam Pak Dut. Malam juga. Boleh kenal diri Pak Dut, namanya siapa, asal dari mana? Saya Saudi. Pak Saudi, panggilan? Pandut. Kenapa dipanggil Pak Dut, Pak? Karena gemuk. Pak Saudi asal dari mana Pak Saudi? Dari Brebes, Brebes, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Brebes, Jawa Tengah terkenal apa Pak? Ya, terkenal telur asinnya sama bawang merahnya. Bawang merah. Berarti Pak Dut berkecimpung di telur asin atau bawang merah ya? Ya, alhamdulillah sekarang enggak. Enggak nyambung. Pak Saudi berarti asalnya dari Brebes, Jawa Tengah. Nah ini Pak, kita lagi membahas masalah ini, cara menggemukkan badan. Ini karena banyak di kalangan masyarakat itu banyak yang mencoba menggemukkan badan tapi selalu gagal Pak. Gimana sih Pak tips-tipsnya? Ada berapa tips yang Pak Dut lakukan bisa sampai bisa di sumur lagi. Apa Pak Dut? Tipsnya berapa Pak? Berapa tips Pak? Punya berapa tips Pak Dut? Tipsnya itu banyak sekali aslinya. Itu nggak mudah lah bagi orang-orang yang nggak tenang hidupnya. Berarti nggak masuk kualifikasi? Karena orang gemuk seperti saya kan gemuk asli. Gemuk asli. Nggak rekayasa. Itu pada sebabnya tuh masalah pikiran. Masalah pikiran. Maksudnya pikiran gimana Pak? Pikiran satu tenang, nggak terlalu banyak beban. Berarti satu tenang, nggak banyak beban. Yang ketiga nggak banyak hutang. Kalau dua bisa saya Pak, cuma yang ketiga ini susah. Karena itu apa ya Pak? Pasti faktor yang ketiga itu semuanya mengalami dan semuanya merasakan. Nah ya pasti itu. Jadi cara menghindari yang ketiga ini gimana Pak? Tetap punya utang, tapi harus gimana gitu Pak? Ya kalau kita emang setiap manusia itu ya dikatakan utang itu ya udah umumnya. Tapi nggak usah terlalu dipikirin lah. Kita jalanin apa adanya. Sebenarnya kan kita utang satu wajib harus bayar. Ya emang kalau mamanya mau nggak ada mau diapain? Sebenarnya kita ngomong baik-baik sama yang ngutangin. Jadi kita pikiran tenang, nggak terlalu punya beban. Tapi Pak Dut ini nggak didoping obat-obatan gitu Pak? Ya alhamdulillah dari saya ujangan ya. Saya alhamdulillah tuh nggak pernah namanya ini itu nggak pernah. Walaupun saya kerja keras, kerja kecapean, badan tetap masih begini aja. Nggak ada kata ya saya sih pengen susut sedikit demi sedikit itu ya enggak. Ya. Saya juga bingung itu. Berarti ya ini saya mau nanya Pak Dut. Pak Dut dari kecil udah gemuk atau waktu lahir tuh ya Allah anakku gede loh. Apa ada proses dulu Pak? Apa maksudnya proses waktu kecil kurus, bujang kurus, satu gede langsung, maksudnya nggak sadar langsung tahu-tahu pagi-pagi bangun ya Allah awakmu sak bele lo gimana Pak? Apa dari kecil apa? Dari kecil proses memang kurus. Orang saya sekolah aja duduknya paling depan karena saya paling kecil. Paling kecil. Nah, karena kejadian kegemukan ini, saya alhamdulillah semenjak saya nikah jadi gemuk gitu. Semenjak nikah. Iya. Tapi ada juga Pak teman saya setelah nikah kurus, tekanan batin. Itu karena tekanan batin. Iya. Berarti Pak Dut gemuk itu setelah menikah. Udah punya anak Pak? Belum.
Sekarang udah punya anak berapa Bandut? satu Ya. Sekarang Bandut umur ya sekarang 47 lah. 47, ini termasuk sehat Pak. Alhamdulillah ya. Tapi kesehatan nih Pak. Iya. Sikil ya. Oh, ini ngantem. Oh banyak pedot ini ya. Boleh ya Allah Pak, mantap. Berarti Pak Andut itu setelah menikah gemuk prosesnya itu kenapa Pak Andut? Yang dirasakan apa Pak? Maksudnya ayam tadi ya. Berarti menemukan ketentraman setelah menikah Pak. Nah alhamdulillah karena saya punya istri itu nggak pernah punya tuntutan sama sekali. Nggak punya ini itu, nggak punya rasa iri sama orang-orang gitu ya. Jalanin apa adanya hidupnya ya kan. Jadinya saya tuh punya beban ringan. Ya jadinya kita jadi ya inilah jadi gemuk sekarang ini gitu. Sekarang berat badan Pak? Ya alhamdulillah sekarang dulu waktu saya nimbang itu 120 dulu. Sekarang 400. Saya takut nggak berani lihat angkanya Pak ya? Angkanya takut timbangannya rusak kali. Silakan Pak Dut, silakan Pak. Wes angel. Berarti termasuk juga pola makan. Ini bagi teman-teman yang susah menggemukkan badan atau udah menempuh beberapa cara Pak. Ada yang misal ada juga yang di luar sana itu ada yang dia doping obat sampai berapa juta terus ikut konsultan dan lain-lain karena ingin menggemukkan badan. Itu banyak juga yang ada yang berhasil, beberapa juga ada yang gagal. Nah itu karena apa sih Pak Dut? Kan menurut alami tanpa doping sama sekali dan tahu-tahu bisa nggak sadar diri, tahu-tahu langsung blok segini gimana Pak? Oh karena itu satu ya, walaupun dopingnya walaupun pola makannya enak, obatnya bagus apapun, kalau masih punya pikiran yang nggak itu otomatis nggak bakalan sehat. Berarti pikiran sehat dulu itu baru gemuk. Berarti kalau mereka itu rata-rata apa ya, pengen gemuk tapi pikirannya masih kacau, nggak tenang, dipaksakan. Utang nih Pak. Nah karena satu utang, kedua dipaksakan. Makanan sama pikiran itu nggak sesuai, jadinya tuh nggak jadi kegemukan. Nggak sinkron itu. Walaupun kacang aja kalau misalkan mau pikirannya tenang, gemuk ya Pak? Alhamdulillah. Kalau saya juga sering nggak makan nggak terlalu enak. Padahal makan apa adanya? Apa adanya. Maksudnya gimana Pak? Ya ada sate, ada ayam. Ya kalau ada gitu. Dokoh. Berarti apa adanya ini ada sate, ada kambing, ada ayam, ada bebek. Ya wih, jenenge wes keterlaluan Pak. Sehari makan berapa kali Pak? Alhamdulillah 3 kali. 3 kali? 3 kali. 3 kali siang? Ya pagi, siang, malam. Jadi pola makannya sama kita Pak ya? Saya alhamdulillah kalau pola makan saja tuh teratur. Teratur gimana Pak? Habis sholat subuh, kadang setengah 6 apa jam 6 itu udah sarapan. Sarapannya nggak terlalu over juga ya Pak? Enggak, biasa aja ya? Cuman 1 centong itu udah, itu sebenarnya udah terasa keisi air. 1 centong nasinya, lauknya 6 kebanyakan itu. Iya. Berarti untuk teman-teman yang di luar sana atau yang nonton, yang pertama itu pikirannya harus ayam. Tenang dulu. Ayam itu apa Pak? Ya, nyaman ya Pak? Nyaman. Pikirannya nyaman, terus apa namanya, nggak ada beban pikiran. Ntar lama-lama juga gemuk sendiri. Pokoknya segala apapun itu tergantung pikiran. Segala, walaupun orang mau gemuk, mau kurus, penyakit, pikiran. Ya. Berarti ada persepsi yang salah Pak. Masih ada pola pikir yang salah. Gitu. Nah itu. Berarti sebelum melakukan boleh melakukan doping obat itu boleh kan, karena kecocokan badan itu beda-beda Pak. Ada yang udah ayam tentrem tapi makin kurus, akhirnya ayan. Ada juga Pak. Ada yang gemuk, tahu-tahu langsung kurus. Itu banyak itu karena juga. Itu kebanyakan doping. Itu kan karena doping itu kan sekarang kan banyak bahan kimia. Nggak asli itu. Berarti Pak Andut memang benar-benar tanpa bahan kimia, tanpa obat-obatan. Alhamdulillah sampai sekarang
saya walaupun kadang capeknya nggak karuan, badan alhamdulillah masih ada aja begini. Alhamdulillah. Syukur ya Pak ya. Syukur. Syukuri. Tapi ada nggak rasa pengen kurus yang tadi Pak Dut bilang? Nah itu pengen sekali itu hasilnya. Waktu saya masih bujangan begitu kan enak, kita jalan, lari, olahraga kan masih seneng gitu kan. Sekarang buru-buru mau lari ya kan. Ada yang menarik dari Pak Dut. Sebelum saya tag ini, saya ngobrol-ngobrol sama Pak Dut. Kebetulan saya udah kenal lama sama Pak Dut. Katanya itu beliau dulu atlet sepak bola. Percaya lah? Saya nggak percaya. Tapi emang bener dia atlet sepak bola, dalurnya kenceng. Kalau sekarang buset dilundungnya ya Pak, deloknya Pak Pak. Nah saya sih bukannya ngomong bohong masalah persoalan saya waktu bujang ya. Itu olahraga yang inti utama emang saya sepak bola. Sepak bola. Iya. Dulu ya enggak, maksudnya belum sampai ke atlet, tapi dulu maksudnya udah tarkam ya Pak. Ya bukannya tarkam lagi itu udah nyampe ya kemana-mana lah. Saya karena satu dulu kan kalau nggak ada biaya kan kita mau naik prestasi kan susah. Makanya semenjak itu saya tinggalin hobi saya ke Jakarta, ya inilah timbulnya, jadi saya gemuk begini gitu. Berarti perlihatkan kesuburannya Pak Dut. Ya, Iki isinya jopo di kulkas, TV, kredit iso gini-gini. Pak Dut. Ya teman-teman yang mau cara menggemukkan badan boleh nanti konsul ke Pak Dut. Gratis ya Pak? Gratis. Tapi ditanggung sendiri. Iya. Resikonya tuh emang susah. Susah. Resikonya apa Pak? Hidup tenang itu emang susah. Itu biaya yang paling mahal itu. Maaf kata tadi Pak. Mau orang kaya, orang miskin, orang pas-pasan, orang. Tapi hidup tenang itu tergantung pembawaan kita. Nah betul. Pola pikir itu nggak bisa disamakan sama seseorang. Timbulnya dari diri kita sendiri. Benar nggak Pak Dut? Betul. Bagi teman-teman yang lagi proses menggemukkan badan, ya itulah, kita harus sehat dulu Pak ya, pikiran sehat. Pikiran sehat, ya pasti kita juga semuanya pada sehat. Mau apa segala apapun kalau pikiran sehat, jalanin hidup, jalani apapun, insya Allah mudah. Benar Pak. Ada kan kalau doping itu resikonya ada Pak. Teman saya ada yang minum itu harganya 25.000 Pak. Tapi kan karena saya terobsesi, saya menggebu-gebu, tapi kan alhamdulillah cocok. Ada teman saya yang minum itu obat Cina itu penyok mukanya Pak. Jadi iya, jadi buka-buka. Buka ya penyok, ada tangannya gede sebelah. Ada Pak. Itu salah tuh. Bukannya ada, ya kebanyakan begitu Pak. Nah, kalau emang sengaja mau ngebukin, ya itu ada aja. Ya sakit sebelah, ada mukanya cuma bekak doang, gitu kan gitu. Emang prosesnya begitu, emang susah. Kalau emang gemuk alami itu emang susah itu. Tapi lebih baik kita apa adanya Pak. Nah, menerima apa adanya. Cuma kalau emang kita mau progres atau mau pengen kita punya cita-cita menggemukkan badan, ya kita harus tadi lah. Paling sederhana, kita pola pikir kita harus sehatkan dulu, baru ikuti makan yang teratur, jaga pola makan. Jangan terlalu over. Kalau misalkan kita udah doping obat sampai berpuluh-puluh juta terus tahu-tahu nyalain obat, ini obatnya nggak bener gini, itu salah. Jadi pikirannya orang sehat Pak. Pikiran sehat. Betul. Minum apa ya? Betul banget ya. Minum apa? Bangunnya susah loh. Ini soalnya ini tuh loh. Ini bendungan kali Mosodo. Aduh, berarti asli perantauan? Asli. Jakarta berapa tahun Pak? Alhamdulillah udah jalan hampir 29 tahun. 29 tahun bos. 29 tahun lu dikali di Jakarta gimana? Ya alhamdulillah udah tahu semua pokoknya. Tahu semua juga artian gimana nih Pak? Ya dalam segi apapun kehidupan di Jakarta, dia tahu sendiri. Orang Jakarta kan berbagai macam-macam suku ya kan, kondisi begini, orang begini, orang yang begini-gini, ya alhamdulillah ya tahu lah gitu. Tahu mengalami fase semua ya Pak ya? Semua. Dari fase gak enak lagi Ya terus alhamdulillah pasti ngalamin. berarti Pak Dut ini perantauan yang sukses.
Alhamdulillah. Suka dalam artian ayam. Ayam. Nah perantauan biasanya kan kebutuhan. Kebutuhan. Orang rumah telepon, ngirimin gini-gini. Tapi nyikapinya ya dengan ini hasilnya. Ya nyantai gitu, akhirnya jadi begini. Berarti ini real, tanpa doping, tanpa sokongan obat-obatan. Intinya harus pokoknya yang sederhana aja, mau korek ya makan ya seadanya, yang penting pola pikirnya sehat. Itu mungkin ada itu Pak buat teman-teman yang masih progres atau menjalani penggemukan badan Pak. Apa sih Pak yang harus ditempuh selain yang tadi itu apa Pak? Maksudnya yang keseharian kita gitu loh Pak. Kan apalagi anak-anak, biasanya anak-anak muda Pak yang masih proses penggemukan badan. Ini cewek-cewek nih banyak nih yang kelihatan pengen mod. Nah itu banyak yang mondok itu banyak Pak. Itu gimana Pak? Maksudnya? Ya pokoknya pola hidup itu emang satu, masalah makan, ya kan. Kedua, kalau mau bangun pagi, insya Allah itu ya itu badan mau segar, ya kan. Benar. Kalau kita habis bangun pagi kan kita mandi, ya kan, fresh, ya kan. Jangan males-malesan bangun pagi lah. Gitu. Banyak segala apapun, berjalan apapun kehidupan itu dari pagi dulu, ya kan. Nah prosesnya kemana-mana, ya kan. Satu, kalau kita udah jalanin ini kan kita satu pikiran tenang, udah begini, udah begitu kan, jadi nggak terlalu itu kan. Kalau kita udah bangun pagi, sarapan seadanya, ya kan, kita jalanin apa aja hidupnya, ya, sepenting tenang itu aja. Berarti kita harus ya itu tadi lah, benar semua kata-kata Pak itu. Maksudnya nggak usah terlalu muluk-muluk lah, terlalu muluk-muluk. Kita ini yang penting kita bangun pagi dulu Pak. Awalin bangun pagi. Pokoknya apapun, satu, nyikapin orang kalau mau dalam arti satu pengen gemuk, orang mau sukses, satu tuh jangan malas bangun pagi lah, itu aja. Karena sesuatu apapun kalau orang yang sering bangun pagi, insya Allah itu orang-orang yang sukses. Apalagi kita di perantauan. Di perantauan itu harus 2 kali lipat. Jangan malas melangkah lah kalau malas melangkah. Kalau mau hidup sukses, jangan sekali malas melangkah. Kalau jalan hidup paling bagus itu mau melangkah lah. Kalau orang mau melangkah kemana aja, insya Allah pasti ada jalannya. Itu aja. Jadi ada teman-teman juga Pak, teman-teman yang misalkan nanya nih, saya udah nyoba obat nih, udah nyoba pola makan ini, udah semua dijalani, tapi kok gak gemuk-gemuk. Oh boleh Pak, takdir. Nah, jangan itu. Kalau obat itu, kalau menurut saya itu nggak bagus asli. Nggak bagus ya Pak. Reaksinya, efeknya itu jangka panjang ya Pak. Jangka panjang itu jangka pendek, nanti timbulnya badan nggak penyok tadi Pak. Nah, udah jadi itu penyok, bengkak sebelah, apa sebelah itu kalau obat. Kalau emang kita gemuk alami, satu lah penting saya kasih tip, pola hidupnya biasa, pikiran tenang. Makan apa adanya. Makan apa adanya. Kita walaupun makannya tempe, bikin kita rasa seperti daging cincang. Itu aja. Gak usah terlalu muluk-muluk lah. Benar. Walaupun kita makan daging, kalau pikirannya ruwet, sama aja Pak. sama aja. Kolesterol gitu. Kolesterol jatuhnya penyakit lagi. Nah ini saya mau nanya Pak dulu. Biasanya kalau orang gemuk itu biasanya ini Pak bersandingan sama, mohon maaf nih Pak, kayak penyakit misalnya kolesterol atau apa. Nah Pak ada nggak nih Pak? Saya alhamdulillah ya nggak itu ya, nggak kemarin saya udah Kita nggak minta ya, nggak minta, tapi maksudnya gimana Pak? Ya, Pak Dut. Alhamdulillah Pak ya, jangan nyampe. Jangan sampai ya. Jangan sampai, karena saya alhamdulillah kemarin udah kontrol kayak asam urat, kolesterol, apa itu nggak ada. Cuman saya kan pernah ke dokter, ada keluhan gini-gini, itu cuma kegemukan, ya kan. Oh, saya jadi kaget ya kan. Oh, kirain ada apa-apa kan, saya bingung gitu. Dokternya takut kali ya Pak Dut, takut ya. Maksudnya ngomong itu dia cuma kegemukan Pak. Itu cuma kegemukan. Cuma satulah, jangan sering makan jeroan sama santan-santanan gitu. Kalau prinsip hidup saya kan begini, selagi itu makanan halal bagi saya,
sehat bagi tubuh saya. Sikat ya, Pak? Iya. Pokoknya kalau makanan itu nggak haram bagi saya, itu sehat bagi saya gitu aja. Apa dimakan, Pak? Makan aja. Nggak ada pantangan ya, Pak? Nggak ada pantangan. Saya nggak ini. Cuma mungkin porsinya kali, Pak. Nah, apa disikat? Sikat pokoknya. Saya nggak makan daging ini takut koles. Alah, pokoknya saya itu nggak ada pantangan sama sekali. Sugesti, Pak. Nah, Kalau sugesti kita ini daging ini bikin kolesterol, ya kolesterol beneran. beneran gitu. Tapi kalau sugesti kita ini daging nggak apa-apa nih. Makanya kalau kita makanan itu halal, bagi saya itu sehat bagi tubuh saya. Sikat pokoknya. Ini bukan sekedar obrolan, tapi ini buat membangun pola pikir gimana biar sehat. Pola pikir biasanya seperti itu, sederhana aja. Kita ini mahal kayak konsul ke dokter segini udah sejuta, Pak. Sejuta lebih, Pak. Bisa suruh lagi, Pak. Iya. Besok sini lagi, Mas, pasti gitu. Kalau Pak ini kita kupas tuntas gimana sampai. Tapi ada juga yang sampai over, itu jangan juga, Pak. Nggak boleh ya, Pak ya. Itu nggak bagus itu. Apa namanya, obesitas. Kita juga nggak baik juga. Maksudnya kita terkontrol juga. Kalau emang merasa kita ada juga ini teman-teman yang udah gemuk banget, ya jangan terlalu gemuk juga gitu. Bagus juga. Harus ya gemuk sehat lah. Ini padahal gemuk sehat ini, bukan gemuk sakit ya. Alhamdulillah. Gemuk sehat masih bisa Makanya aktivitas. teman-teman saya pada ngomong, aduh orangnya gemuk kok, kerjanya masih begini dulu, masih lincah begini ya kan. Ya alhamdulillah, kali berkat Allah ya kan, ngasih kebukan saya juga ada hikmahnya. Nah, ini masalah pekerjaan Pak Doni kerjanya keras loh, maksudnya kerjanya kerja keras ini, bukan kerja yang duduk terus gini, enggak. Beliau itu mengeluarkan keringat terus kalau kerja. Alhamdulillah. Tapi herannya nggak pernah susut. Nah itu heran ya, Pak ya. Saya juga sering bingung, kerja saya emang bukan sekerja orang-orang, yaitu yang dicontohkan kerja saya itu harus orang-orang yang kurus. Saya kurus, kan, Pak. Nggak mungkin orang gemuk bisa kerja kayak saya, itu kan nggak mungkin lah itu. Makanya alhamdulillah banyak orang yang nanya sama saya, apa bisa kerja begitu, Pak Dut? Ya sebenarnya dilihatin aja dulu lah. Cuma sih bisa ngobrol ya, orang kita ya, Pak. Pekerjaannya Pak Dut apa sebenarnya? Alhamdulillah sekarang saya tukang keramik gitu. Tukang keramik. Iya. Maksudnya cetak keramik atau gimana, Pak? Ya masang keramik gitu. Masa keramik kan duduk, Pak. Nah, Jongkok. Ini kan ada ganjel katulistiwa ini. Nah, itu saya udah punya trik sendiri. Gimana, Pak? Papan di prak nih Pokoknya ada trik sendiri lah. Makanya orang kan kadang baru ngeliat saya. Keren loh, Pak. Orang pada ngeliat saya kan, apa bisa, Pak Dut? Bisa masang keramik? Lihatin aja. Lah buktinya kalau mamanya saya bisa nggak bisa pasang keramik, lah kita mau makan apa ya kan? Seolah-olah orang kan nggak mungkin, Pak. Keramik itu kan duduk, jongkok. Pasti kan kalau orang gemuk tuh susah yang Pak dilihat tuh, pasti kalau pas berdiri itu jongkoknya itu pasti ketahan sama perut. Gitu. Ya alhamdulillah begitu, maksudnya makanya orang-orang pada heran. Pas ketahuan saya kerja, orang pada heran. Karena udah kerjanya cepat. Saya bukannya bagi diri saya sendiri. Ya sama orang-orang yang kurus yang kerja begitu, ya saya masih bisa dibandingin lah, masih di atasnya dia lah gitu. Tukang keramik, badan berat 100 lebih, tapi mustahil sebenarnya, Pak. Nah ya. Saya juga herannya saya sering naik turun tangga. Nah, berapa lantai biasanya, Pak? Ya kadang paling pahit kalau saya, ya alhamdulillah kalau kita nggak kebagian lift dari 32 kita turun kadang dari satu lantai 32 ke 1 gitu. Itu gerundung, Pak? Ya bukan gerundung, kita jalan. Makanya saya juga heran nggak kurus gitu. Heran ya, Pak ya? Heran. Kayak udah nggak paten dari sudah Allah udah paten. Karena Allah udah ngasih. Udah waktunya Pak Dut gemuk. Nah ini kita kembali lagi, Pak. Ini kan Pak Dut dari asli Brebes. Kita kan di sini di NTV Channel ini kan juga membahas masalah keindahan alam, Pak. Keindahan alam atau pariwisata yang ada di kampung. Nanti rencananya tuh maksudnya biar orang-orang tuh segitu lah
Aduh, keindahan kalau di Brebes tahu Pak. Maksudnya yang paling Pak Dut kangenin waktu di perantauan. Apa tadi Pak? Pantai Randu Sanga. Randu Sanga sama Mangrove. Teman-teman boleh nanti ekspor ke sana. Kita angkat budaya atau kita angkat wisata-wisata terpencil di kota-kota yang belum terkenal. Mari kita sama-sama melestarikan budaya dan wisata tugas kita bersama. Ini terima kasih Pak Dut. Mungkin ada pesan cukup atau ada lagi Pak? Cukup. Berarti negatif katakan lagi Pak untuk teman-teman yang masih progres masa-masa pengembangan adalah satu, ayam, tentrem, gak utang, nggak punya utang. wes pikir dewe piye nek nglakoni wis urusan. Yang penting kita udah ngasih bocoran Pak. Bocoran. Jangan aneh-aneh, nggak usah mahal-mahal. Kita mau gemuk. Kayak saya minum obat 25.000 alhamdulillah dapat teman. Ada juga teman saya yang minum kayak saya pengen kayak saya nyoba penyok bukannya penyok. Beda-beda. Memang tergantung bawaan badan. suhu badan kan lain-lain. Nah, jangan disamakan. Jangan kayak Pandut nanti pengennya makan orang itu tahu kurus. Iya. Epilepsi repot. Nah, itu. Oke, terima kasih Pak Dut sudah menemani saya ngobrol-ngobrol di hari ini. Semoga Pak Dut tetap sehat. Amin. Semoga rezekinya lancar. Amin. Terus pokoknya nanti kita next selanjutnya kalau misalkan ada waktu dan kita masih berjumpa lagi, nanti kita ngobrol lagi Pak Dut. Terima kasih atas saran dan motivasinya lah Pak teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti KNTV Channel dari awal sampai sekarang. Tetap support kami, jangan lupa tetap padamkan api yang membara di tombol subscribe dan klik loncengnya dan share sebanyak-banyaknya dan biar nggak lupa untuk video-video kami terbaru. Tonton terus KNTV Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.